Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan bisa beraktivitas dengan lancar. Hari ini tanggal 29 bulan Oktober 2024, tepatnya jam 9 malam ya. Kita akan bersama-sama lagi membuat resume fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 3 2024. Kita akan melihatnya dari sudut value, dividen, free cash flow, ketahanan dan kepengendaliannya ya. Sehingga nanti kita dapatkan sebuah simpulan menurut opini saya ya. Analisa ini adalah bahan pertimbangan tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, karena ini lebih kepada edukasi ya. Kemudian ada 4 yang akan kita bahas kali ini, yaitu PMJS, Mutu, Tugu, dan PGEO ya. Pembahasan kita ini berdasarkan data-data yang kita dapat dari beberapa sekuritas ya, utamanya tadi Stockbit dan RTI Business ya. Kemudian data-data itu kita sarikan lagi nanti menjadi rasio-rasio menurut pemikiran kita, sampai kepada nanti titiknya kita ingin mendapatkan saham ini ya, bisa kita beli dalam artian layak untuk dibeli atau belum di triwulan ini, atau mungkin juga tadi bahwa kita tunggu lagi di semester berikutnya, di triwulan berikutnya apakah bisa diinvestasi atau tidak, atau kita cek lagi kelayakannya ya. Kemudian juga bahwa pembahasan kita ini terhadap saham-saham yang kita dapatkan ini bukan untuk melebih-lebihkan ataupun menjelek-jelekan sebuah emiten, tetapi kita mendasarkan pada data yang kita dapatkan ya. Titik akhirnya tadi adalah kita ingin berusaha mendapatkan saham yang masih ada diskonnya, berarti ada MOS-nya, margin of safety-nya, kemudian juga ada ruang untuk bergeraknya menuju ke targetnya, yaitu misalnya dari sesuai dengan pembahasan kita menurut nilai buku perusahaannya ya, seperti itu. Baik, kita akan bahas satu persatu berdasarkan datanya, itu PMJS, Mutu, Tugu, dan PGEO ya. Sekali lagi sebelum kita bahas, bahwa kita mencoba menyarikan pembahasan ini yang pertama berdasarkan dari data-data awal dulu ya. Ada namanya data awal. Dari data awal itu kita maksimal memberikan batasan toleransi satu ya. Satu data yang belum memenuhi kriteria, maka sampai itu akan kita bahas ya. Kalau misalnya sudah 2 ataupun lebih, maka tidak kita bahas. Kemudian juga bahwa emiten yang kita bahas itu, meskipun juga dia misalnya nanti memenuhi kriteria awal tadi ya, belum tentu juga dia bisa kita investasi, karena mungkin saja setelah kita cek lagi berdasarkan misalnya data per bidang ataupun juga rasio-rasionya, mungkin saja dia masih belum bisa untuk kita investasi. Jadi ada beberapa saringan, 3 saringan sampai kemudian kita bisa membuat sebuah simpulan awal ya. Baik, kita akan bahas yang pertama, ini PMJS, Putra Mandiri Jembar ya. Kegiatan usaha perseroan adalah sebagai perusahaan holding ya, investasi dalam bidang perdagangan, dealer resmi, dan jasa-jasa yang berhubungan dengan kendaraan bermotor, termasuk jasa reparasi, perawatan, penyewaan kendaraan, dan platform pasar otomotif melalui perusahaan anak ya, dan lain-lainnya ya. Mereka adalah dealer Mitsubishi, anak perusahaannya adalah dealer Mitsubishi ya, penjualan kendaraan, kemudian suku cadang, perbaikan, dealer Mercedes juga ya, dealer Nissan, penyewaan kendaraan, platform pasar otomotif, dan suku cadangnya juga ya. Baik, kita punya 2 data ya, di triwulan 2 dan triwulan 3. Dari data awal yang kita dapatkan di sini ya,
semua data ini memenuhi kriteria yang pertama ya. Jadi semua data yang kita dapat untuk data awal ini semuanya sudah memenuhi kriteria kita. Jadi screening pertama itu sudah lolos ya. Kemudian kita cek lagi dari segi per bidang. Untuk permodalan ini modalnya meningkat ya. Namun keuntungan bersihnya menurun. Harga meningkat juga ya. Kemudian aset lancar meningkat, hutang tak berbunga turun. Kemudian ke pengendaliannya ini semua saham ada 42% saja yang ada di bursa ya. Kemudian saham yang ada di masyarakat yang dipegang oleh masyarakat ini 9%. Dari 42%-nya ini 34 dipegang oleh asing. Jadi mungkin di sini untuk saham yang ada di bursa ini asing ada 32%. Mungkin perlu juga melihat pergerakan asing di sini ya. Baik, kita lanjut ke pembahasan kita yang tadi tentang per bidang. Lanjut ke rasio ya. Sekarang kita lihat dari segi perbandingan harga sekarang ya. 139 dengan nilai bukunya ini ada 27% ya. Jadi dari harga sekarang ke nilai bukunya 27%. Ke maksimal target harga kita ada di 478. Maka di sini ya. Saya langsung ke ini ya. Langsung ke valuasi ya. Maka di sini ada kemungkinan untuk multi bagger di 243%. Ini harus jangan lupa ya. Yang di atas ini keuntungan dulu ya. Keuntungannya di triwulan 1 itu 6,7%, triwulan 2 5,7. Berarti ada penurunan ya. Ada penurunan keuntungan bersih dari 6 jadi 5. Dan keuntungannya pun sebenarnya ini kurang dari 10%. Yang kedua kita ngecek dari segi maksimal beli ya di 109. Harga sekarang 139 berarti sudah hampir 30% ya. 27% sudah lebih mahal daripada harga yang harusnya kita beli ya. Jadi untuk perusahaan ini yang kalau kita menghitung ya, kalau beli sekarang berarti kita harus nambah modal 27%, tapi ada kemungkinan untuk bertumbuh menjadi multi bagger. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kita ngecek dari segi dividen, ternyata perusahaannya belum membagikan dividen. Nah, ini konfirmatornya ya kita anggap saja negatif ya, kurang memuaskan. Selanjutnya dari segi ketahanan ada 4 yang kita lihat di sini. Dari segi free cash flow-nya ada penurunan ya dari 23 jadi 15. Tapi dia masih di atas karena 7% ya. Ini termasuk sudah besar juga ya. Aset lancar. Free cash flow-nya ini sudah di atas 5%. Aset lancar, kemudian hutang tadi semuanya masih dalam kategori yang normal, tidak ada masalah, berarti perusahaannya bagus ya. Kita anggap saja perusahaannya bagus ya. Terakhir, kepemilikan ini hanya 42% tadi ya. Yang ada di bursa 42%, sedangkan ini berarti clear ya bahwa pengendali tidak trading, sangat bagus. Hanya jumlahnya saja mungkin karena ini kurang dari 15 seperti ini ya. Dapat kita ambil kesimpulan sementara untuk perusahaan ini bahwa kenapa di sini banyak yang merah, karena berasal dari keuntungan perusahaan yang kurang dari untungnya tadi hanya 5,71%, berarti keuntungannya masih di bawah. Oleh karena itu kalau yang seperti itu hanya satu saja caranya bisa di atas 10%, yaitu IPS-nya meningkat ya. IPS-nya kalau di sini 191 berarti
untuk bisa menuju ke 10%-an berarti dia harus minimal di 191 juga atau 992 190 sorry, kalau 191 berarti 19 ya, 19,2 lah, itu sudah bisa menjadi 10%. Jadi yang pertama di sini berarti IPS-nya yang kita tunggu ya. Yang kedua tadi valuasinya mahal ya. Karena dia keuntungannya di bawah 5%, jadi mahalnya di sini memang karena harga memang untungnya yang kecil sehingga valuasinya mahal, dan kita tidak bisa menyatakannya sebagai growth ya. Kita tidak bisa mengejar di sini untuk growth ya. Jadi mungkin hanya ini saja dulu bagian yang pertama, bukan tambah harga ya. Jadi dua data yang concern kita berikutnya nanti yang ingin kita tunggu lagi di triwulan 4 yaitu menunggu IPS-nya dan harganya, IPS-nya naik dan harganya turun ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua di sini Mutu Agung Lestari atau nama kode tikernya, kode emiternya Mutu ya. Menyediakan layanan pengujian, inspeksi dan sertifikasi terkemuka ya. Mutu International Commitment menyediakan solusi pengujian air yang handal dan terpercaya dengan teknologi terkini untuk hasil yang akurat dan cepat. Itu bunyi promosi mereka. Dari data awal yang kita dapatkan di triwulan 1 dan triwulan 2 di sini ya. Di triwulan 1, triwulan 2 dan triwulan 3 ya. Di triwulan 3 ini ada penurunan, dan di sinilah ternyata sekarang mereka turun ya. Oh sorry, ternyata di sini ada 2 ya. Coba saya cek dulu. Oke, 331 ya. Ada 1 berarti datanya bahwa IPS-nya sekarang kurang dari 10 ya. Jadi itu data awal yang kita concern bahwa mereka di sini ada 1 data yang belum memenuhi kriteria. Baik, kita lanjut pembahasan dari segi bidang-bidangnya ya. Ini dari segi permodalan ini ada peningkatan, IPS atau keuntungan ada penurunan. Jadi di sini mix ya, modalnya meningkat tapi untungnya menurun. Kemudian harga ada kenaikan, aset lancar naik juga, hutang menurun, hutang berbunga turun ya, atau tata berbunga naik ya. Kemudian saham yang ada di bursa ini persis sama ya, yang ada di bursa 30 dan itu juga dipegang oleh retail. Kemudian di sini asingnya tidak ada ya, anggap saja tidak ada karena 0,6. 29-nya ini lokal berarti ya. Jadi di sini lokal lebih mendominasi. Jadi kita bisa saja menafikan keberadaan investor asing ya. Lanjut, sekarang yang pertama kita lihat dulu keuntungan ya. Triwulan 2 itu untungnya 20%. Sementara triwulan 1 turun drastis menjadi 10%. Masih dalam kriteria, cuma dia sudah rada-rada berada di hampir saja menjadi di bawah 10% keuntungannya ya. Jadi di sini bahwa keuntungannya ini lebih dari 10% terbaca, padahal dia sebenarnya tipis-tipis sekali ya. Hampir saja dia menjadi kurang dari 10%. Itu yang pertama ya. Yang kedua dari segi harga sekarang 80 dibanding nilai bukunya ini 66, berarti harga sekarang sudah di atas ya. Sekitar 20% di atas daripada nilai bukunya atau PBV 1,2 ya, 1,2. Kemudian kalau kita maksimalkan ke maksimal harga target ini 167, berarti di harga sekarang memang sudah di atas nilai buku
tapi di target di 167 berarti masih ada 108%. Dia berarti ada potensi untuk beggar juga ya, masih ada potensi untuk beggar. Oh sorry ya. Yang berikutnya di sini ya, bahwa kalau kita beli sekarang ya, ini kita harus menambah modalnya 15%, berarti valuasinya mahal ya. Jadi ada mix di sini. Kalau kita beli sekarang ini kita harus nambah modal 15%, tapi dari segi target ini masih ada kemungkinan untuk beggar di 108% ya. Kemudian perusahaan sudah membagikan dividen dan memenuhi kriteria kita ya di 30%. Tetapi kalau kita lihat lagi bahwa keuntungannya tadi yang turun drastis ya, sehingga yang terjadi dividen yieldnya, upah kita menunggu nanti selama setahun untuk perusahaan ini 2,61%, artinya bahwa dia kurang dari 3, berarti dia belum bisa menyamai inflasi malah ya. Yang kita khawatirkan tergerus oleh inflasi ya. Jadi di sini mix ya, untuk dividen dan valuasi ini mahal dan dividen yieldnya kecil. Kemudian dari segi ketahanan perusahaan kita melihat bahwa semuanya ini oke ya. Free cash flow-nya 23% besar, kemudian aset lancarnya bertambah, hutangnya ini di bawah 50%. Kemudian juga pengendalinya ini tidak trading, dan saham yang ada di bursa semuanya ini retail, semuanya yang di bursa ya. Jadi mungkin di sini kalau kita lihat, berarti kalau retail semuanya mungkin perkembangannya juga, hasilnya pergerakannya mungkin bisa saja kurang terlalu liquid mungkin ya. Baik, berdasarkan data yang sudah kita dapatkan, kita ingin mengambil simpulan awal kita bahwa keuntungannya sebenarnya pas-pasan ya. Atau saya kasih kuning saja ya. Kuning artinya dalam kategori awas ya. Yang pertama begini ya. Untuk valuasi berarti di sini untuk diinvestasi kita harus melihat lagi di triwulan berikutnya ya. Kita harus melihat lagi di triwulan berikutnya. Kenapa? Karena tadi bahwa IPS-nya kurang dari 10 rupiah ya. Kalau saya pribadi menargetkan minimal IPS dari 10 rupiah. Kenapa? Untuk keamanan tadi ya. Sebab investasi itu intinya adalah kita untuk bertahan dulu ya. Bisa saja kita bisa meletakkan nanti di bawah, misalnya bisa saja tanpa batas 10 rupiah IPS misalnya. Yang kita khawatirkan kalau dia misalnya berada di sekitar harga 50, nah itu ada risiko untuk kena FCA, suspended dan lain-lain ya. Nah karena itu kenapa saya mensyaratkan 10, supaya misalnya itu kan di harganya di sekitar 100 kan, berarti ada 100% dari 50 ya. Itu safety kita, pengaman kita dari segi harga ya. Jadi yang pertama kita menunggu IPS-nya nanti membaik ya, supaya di atas 10 rupiah. Yang berikutnya dividennya sudah besar, berarti tidak masalah. Berarti di sini yang jadi concern tadi hanya satu ya. Oh sorry, bukan satu kan. Di sini juga valuasinya mahal, berarti harga ya. Ada dua berarti ya. Sama dengan yang pertama tadi, bahwa kita menunggu IPS-nya membaik, karena di sini IPS-nya yang di bawah 10 rupiah. Kemudian harganya mesti turun. Kenapa? Karena tadi valuasinya sudah mahal ya. Baik, itu yang kedua. Kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, Tugu ya, asuransi Tugu Pratama Indonesia ya.
Bila Anda menemukan video ini dalam bentuk video pendek atau short, maka silahkan klik di bagian paling kanan bawah untuk menemukan video lengkapnya. Saya juga sudah membuat playlist yang saya letakkan di deskripsi. Silahkan klik di deskripsi untuk mendapatkan seluruh saham yang saya bahas di triwulan 3 ya. Baik, kita akan bahas dulu yang pertama dari semua data ya. Data triwulan 1, 2, dan 3. Untuk Tugu ini tidak ada data yang belum memenuhi ekspektasi kita ya. Ekspektasi kita terhadap data-datanya semuanya memenuhi kriteria, yaitu yang pertama. Kemudian kita mau membandingkan per bidang. Yang pertama ya dari segi book value dulu ya. Dari segi modal ini mix ya. Triwulan 1 dibanding 2 turun, 2 ke 3 naik. Jadi ada kurvanya turun lalu naik ya. Meskipun naiknya belum melewati dari triwulan 1. Kemudian untuk IPS atau keuntungan bersih juga ini naik-naik ya. Kurvanya naik, tidak ada turun. Dari segi harga ini malah turun, tapi sedikit saja turunnya. Kemudian aset lancar ini kan asuransi tidak terhitung ya. Kemudian hutang berbunga ini 1, hutang tak berbunga dalam artian dana pihak ketiga ya. Ini 107. Sebenarnya kalau menurut saya pribadi ini masih kurang ya. Dalam artian bukan kurang dalam artian minus, berarti kurangnya di sini kurang banyak. Ya kalau menurut saya pribadi ya di atas 300 itu mungkin ideal untuk sebuah asuransi ya. Sebaiknya lebih dari 300 lah, itu mungkin sudah lebih bagus kalau menurut saya pribadi ya. Tapi di atas 100 pun itu sudah bagus juga ya. Artinya apa? Artinya dana pihak ketiga itu lebih banyak ya. Artinya banyak yang ikut program asuransi tersebut ya. Baik, kita bahas lagi tadi sampai di situ ya. Kepemilikan ini hanya 41%, yang ada di bursa 59-nya berarti tidak trading ya si pengendali, karena dia adalah anak usaha dari Pertamina ya. Berarti di sini Pertamina atau BUMN ada memilikinya ya. Oleh karena itu kenapa sahamnya hanya 41%? Karena memang 59-nya itu dana dari pemerintah, jadi tidak untuk ditradingkan. Berikutnya pertama dari rasio-rasio, triwulan 1 untungnya 6%, lalu naik ke 7,66, lalu naik ke 7,71. Berarti keuntungan bersihnya untuk perusahaan ini ada peningkatan, tetapi masih belum memenuhi kriteria ya. Jadi keuntungan bersihnya secara persen itu ada peningkatan tiap triwulan, tapi masih belum memenuhi ekspektasi ya. Selanjutnya kita ingin melihat dari segi valuasinya ya. Di harga sekarang 1100-an ini ya, meskipun ini harganya agak sedikit turun ya, kita punya diskon yang besar untuk perusahaan ini, yaitu 58%. Jadi lebih dari separuh ya, hampir 2/3 harganya di bawah daripada nilai perusahaannya ya. Jadi dari harga sekarang menuju ke nilai bukunya itu 58%. Kalau kita maksimal ya, maksimal tujuan kita, maksimal target kita itu di PBB 2,5, maka ini ada 501% ya. Jadi istilahnya di sini sangat multi bagger ya, sangat multi bagger proyeksinya. Kemudian untuk membeli di sekarang kita juga punya diskon 46%. Jadi kalau kita beli sekarang, ini secara perhitungannya ada ya,
Kalau kita pilih sekarang kita dapat diskon 46%, kemudian ada potensi untuk multi bagger. Kemudian kita konfirmasi dengan dividen, ternyata di perusahaan ini juga peduli, mereka membagikan dividen hampir 40%. Ya, hampir 40%. Kemudian dividennya untuk proyeksi ya. Jadi untuk tahun 2024 nanti kemungkinan besarnya ya ini keuntungan atau dividen yieldnya 7,4% nanti ya. Berarti sudah memenuhi kriteria juga. Jadi simpulannya perusahaan ini untuk sementara ya, bahwa valuasinya murah, ada diskon, kemudian juga ada potensi untuk multi bagger, dan perusahaan juga membagikan dividen yang memenuhi kriteria. Lanjut lagi bahwa dari segi ketahanan yang 4 itu ya, yang pertama dari segi free cash flow ada peningkatan ya, dari Rp61 sekarang 259. Jadi dana yang tersedia, dana nganggur, dana santai itu hampir 10%. Ini besar ya, bagus sekali. Berarti ada, kalau mau bagi dividen ini aman ya. Kemudian dari segi hutang tadi sudah oke semua, kepemilikan tadi juga semuanya oke ya. Jadi untuk perusahaan ini ya, kalau menurut saya pribadi ya, dari segi untung tadi untung besar semuanya sudah oke ya. Kalau misalnya layak atau tidak, maka saya pribadi di sini melihat ada satu hal concern kita, bahwa keuntungannya masih menunggu satu hal ya lagi ya, keuntungan bersihnya. Sorry, ini bukan keuntungan bersih gitu. Tadi menunggu IPS berarti ya. Satu saja lagi yang di sini, karena tadi keuntungannya di bawah 10% ya, keuntungannya di bawah 10%, otomatis ya kita menginginkan tadi mengejar bahwa di 10%, berarti ya IPS-nya yang kita tunggu menjadi lebih baik lagi. Tetapi secara kalau mau coba-coba bagaimana misalnya, mungkin saja bisa ya, secara data semuanya oke saja, tapi kita perlu kembali melihat bahwa perusahaan itu yang kita anggap bagus istilahnya itu mungkin di atas 10% itu keuntungannya, itu keuntungan dasar supaya kita menganggap bahwa perusahaannya itu bagus ya, mungkin seperti itu ya. Bagaimana kalau misalnya saya mau masuk karena data ini bagus-bagus saja, saya berharap nanti ke depannya istilahnya kualitasnya bagus. Misal saya pribadi istilahnya menyatakan saya tetap berpegang pada menginginkan bahwa keuntungannya di atas 10%. Tetapi kalau Anda mau berspekulasi silahkan saja. Namun itu tadi ya, saya menyatakan bahwa dikhawatirkan keuntungannya semakin menurun, maka kualitas valuasinya nanti juga akan berkurang. Tapi kalau Anda siap sudah dengan resikonya, misalnya saya siap bisa saja kalau dia turun saya stop investasi, ya akhirnya itu bukan investasi ya, tapi itu trading nantinya ya. Sementara kita berharap bahwa untuk masuk itu kita masuk ke emiten yang kita bisa merasa yakin atau nyaman setelah kita membeli ya. Itu yang paling utama ya, istilahnya itu pertahanan dulu yang utama ya. Baik, kita lanjut yang yang keempat, PGEO, Pertama Geothermal Energy Tbk, atau sekali lagi PGEO ya.
Coba seorang tadi yang di atas untuk, oh ya, Tugu. Untuk PGEO atau Pertamina Geothermal sama dengan Tugu tadi ya. Kalau Tugu tadi itu anak usaha dari Pertamina juga, PGEO juga anak usaha dari Pertamina, cuma bidang usaha mereka berbeda. Kalau Tugu tadi itu asuransi ya. Kalau PGEO ini adalah anak usaha dari Pertamina yang bergerak dalam bidang pemanfaatan energi panas bumi ya. Jadi di sini geothermal berarti gas ya. Perusahaan gas berarti ya. Sumber yang memanfaatkan sumber panas bumi yang ada di Indonesia. Kita punya 3 data juga ya di triwulan 1, 2 dan 3. Dari data awal yang terlihat di sini bahwa semua datanya memenuhi kriteria, yaitu yang pertama. Jadi semua datanya memenuhi kriteria. Tinggal kita masuk ke yang tadi per bidang dan rasio. Untuk per bidang ya, ini terjadi penurunan ya. Jadi permodalan perusahaan itu 775 turun jadi 76, turun jadi 72. Jadi untuk modal perusahaan ada penurunan. Dari segi IPS, dari segi keuntungan ini ada kenaikan, fluktuatif ya. 62 ke 65 baru turun ke 69. Jadi di kesimpulan awal dulu ya. Triwulan 1 dan triwulan 2 itu naik, tapi triwulan 3 turun ya. Seperti itu. Kemudian dari segi harga ada fluktuatif juga, naik dan turun. Aset lancar ini kembali turun naik. Hutang berbunga dan hutang tak berbunga kita anggap saja tetap ya. Dan terakhir kepemilikan hanya 25% yang ada di bursa, 10%-nya itu di retail. Kemudian ya dari 25% itu ya 16%-nya asing, 8%-nya saja yang lokal, berarti 2/3-nya asing. Jadi di sini kalau kita mau melihat pergerakan asing berarti bisa ya. Karena apa? Karena 2/3-nya dipegang oleh mereka, lebih dari 50%. Baik, sekarang kita bahas per bidang, rasio ya. Keuntungan perusahaan ini ya di triwulan 1 8%, triwulan 2 8%, triwulan 3 8. Kurvanya naik dan turun ya. Keuntungannya ini naik dan turun tapi masih di sekitar 8%. Masih keuntungannya di bawah 10%. Seperti Tugu tadi ya. Seperti Tugu tadi keuntungannya juga di bawah 10, di bawah 10% ya. Itu yang pertama. Yang berikutnya di harga sekarang 1125 dibanding nilai perusahaannya 733, berarti sekarang ini ada 55% lebih mahal ya. Jadi di sini 1,55. PBB-nya 1,55. Kalau menurut saya pribadi di 155 ini sebenarnya kita sudah agak sulit ya untuk mengejar ya. Kenapa? Karena mengejar ke PBB 2,5 ya, itu berarti coba kita hitung dulu ya. Ya, dari sini ya, dari sini berarti untuk PBB dia sekarang di 1,5. Kalau mengejar ke 2,5 ya masih ada sekitar 60% ya, masih ada sekitar 60%. Cuma di PBB 1,5 ini kalau menurut saya pribadi sudah ya itu tadi lewat ya. Kemudian maksimal beli kita juga ini di 0,88%, berarti dia 88% lebih mahal ya. Jadi logikanya begini ya, bahwa
Kalau beli sekarang ya kita harus menambah modal 88%. Potensi untuk multi baggernya sudah terlewati ya, tapi masih ada sekitar 60% ya. Kalau untuk dikejar ada sekitar 60%. Untuk dividen, perusahaan ini membagikan dividen yang besar karena 78% ya. Ini besar. Tetapi untuk proyeksi ya, dari 78% ini berdasarkan dividen 2023 ya 78%, itu untuk proyeksi di triwulan 3 ini hanya 4,17. Berarti dividennya masih kita kategorikan kecil ya. Lanjut kita lihat dari segi ketahanan perusahaan. Free cash flow-nya ini meningkat ya menjadi 12%, berarti dana di tangan ini untuk membagi dividen besar ya. Aset lancar oke, hutang berbunga oke, semuanya oke ya. Jadi simpulan awal kita bahwa perusahaan ini bagus, sangat bagus ya, bagus dan sangat bagus. Tetapi untuk kita jadikan acuan bahwa perusahaan ini growth tidak bisa. Kenapa? Karena perusahaannya untungnya hanya 8%. Jadi saya tidak menganggapnya ini perusahaan yang growth ya, yang bertumbuh cepat, saya tidak menganggapnya. Jadi sehingga valuasinya yang mahal, memang mahal karena untungnya kecil, bukan karena untungnya besar ya. Sehingga untuk mengambil simpulan awal perusahaan ini ya, kita tetap menunggu ya. Yang pertama tadi bahwa karena keuntungannya kecil jadi EPS dulu, kemudian karena valuasinya mahal tentu saja harga. Jadi ada dua concern kita. DPR tidak kita bahas karena DPR-nya itu sudah besar, jadi tinggal menunggu perubahan di EPS dan harga ya. Jadi dua saja untuk kita pikirkan kembali, untuk kita lihat lagi di triwulan 4 nanti apakah ada perubahan menuju perbaikan yang lebih baik ya. Oke, demikian pembahasan kita untuk 4 saham yang ada di bursa, yaitu yang sudah melaporkan tadi ya, PMJS, Mutu, Tugu, dan PGEO. Sekali lagi ini bukan perintah untuk melakukan beli atau jual. Ini hanya bahan edukasi atau pertimbangan saja. Karena setiap risiko investasi itu ada di tangan masing-masing investor. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.